Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus 2 tentang karsinoma nasofaring. Jadi di sini ada seorang laki-laki berusia 48 tahun datang dengan keluhan utama bengkak. Pada riwayat penyakit dahulunya tidak ada, riwayat penyakit sekarangnya bengkak 1 bulan terakhir, bengkak pada pipi kanan dan kelopak mata, hidung tersumbat kronis kanan, terdapat mimisan dan suaranya sengau. Lalu untuk RPK-nya terdapat saudara kandung dengan tumor kepala leher. Lalu untuk RPO dan SOS-nya tidak ada. Dari anamnesis tersebut didapatkan hipotesis pasien mengidap karsinoma nasofaring dan limfoma nasofaring. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, mendapatkan hasil cukup dengan kesadaran kompos mentis, wajah tampak sembab dengan edema non-pitting pada pipi kanan dan kelopak mata. Lalu terdapat massa di rongga submandibular kanan keras dan tidak nyeri. Lalu terdapat obstruksi di rongga nasofaring kanan, terdapat sekret yang disertai darah. Lalu mulut dan tenggorokan di mana tonsil dalam batas normal. Lalu pemeriksaan penunjangnya di sini ada nasofaringoskopi di mana massa didapatkan hasil massa merah abu-abu di dinding lateral nasofaring kanan. Lalu terdapat CT scan kepala leher, didapatkan hasil massa nasofaring infiltratif menekan vena jugularis interna dan aliran limfatik servikal kanan. Lalu histopatologinya didapatkan hasil karsinoma nasofaring non-keratinizing WHO tipe 2. Dari pemeriksaan fisik dan penunjang yang telah dilakukan, didapatkan diagnosis karsinoma nasofaring non-keratinizing WHO tipe 3. Nah, lalu di sini ada etiologinya, ini typo. Jadi yang pertama ada dari genetik HLA, lalu ada dari Epstein-Barr virus di wilayah endemik, lalu ada dari lingkungan yaitu dari asap rokok dan makanan asin atau dari zat yang namanya nitrosamin. Nah, untuk patofisiologinya, pertama karsinoma nasofaring ini disebabkan karena faktor resiko seperti kerentanan genetik yaitu dari HLA pada kromosom ke-6. Lalu dari infeksi virus Epstein-Barr dan juga tadi karena lingkungan, karena asap rokok dan juga karena makanan asin yaitu karena ada zat nitrosaminnya. Lalu terjadi infeksi pada virus EBV di mana masuknya virus EBV yang menginfeksi sel epitel nasofaring ini dia akan melalui antibodi IgA. Lalu virus ini akan masuk ke dalam sel. Lalu terjadi ekspresi gen laten tipe 2 di mana EBV ini tidak langsung membunuh tetapi bertahan secara laten dengan mengekspresikan protein EBNA1 yang akan mengaktifasi jalur kanker. Lalu sel akan berproliferasi terus-menerus dan menghindari apoptosis. Nah, di sini akan terjadi peningkatan TNF-alfa sehingga menyebabkan inflamasi kronis. Lalu akan terjadi imunosupresi di mana penurunan imun ini akan menyebabkan supresi imun antitumor yang mengakibatkan sel tumor ini dapat lolos dari apoptosis. Lalu inhibisi dari sel sitotoksik yang seharusnya membunuh sel terinfeksi. Nah, akibatnya terjadi aktivasi dari jalur pertumbuhan sel kanker, di mana terjadi proliferasi sel yang tidak terkendali. Selanjutnya, terjadi ekspresi gen litik, di mana sebagian virus ini akan mengeluarkan gen litik. Nah, efeknya ini akan meningkatkan toleransi tumor dan sel ganas, sehingga mendukung pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Nah, selain itu, terjadi juga transformasi dari sel epitel terinfeksi menjadi bentuk sel ganas dengan sifat kanker klasik, yaitu proliferasi yang tidak terbatas, angiogenesis, invasi, dan metastasis. Nah, hal ini akan menyebabkan aktivasi dari MP9 yang akan mendegradasi matriks jaringan, lalu sel tumor dapat menembus ke jaringan atau invasi dan metastasis. Nah, lalu terjadi peningkatan EMT atau epithelial mesenchymal transition, di mana epitel akan berubah sifat menjadi lebih invasif dan bisa bermigrasi. Lalu terjadi hipermetabolisme, di mana
akan terjadi glikolisis aerob dan metabolisme lipid. Karena sel kanker ini dia menggunakan glikolisis untuk energinya, sehingga pertumbuhan sel tumor ini akan meningkat. Nah, akibat dari pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini, nantinya dia akan terbentuk massa di nasofaring, sehingga terjadi nasofaring karsinoma. Nah, nasofaring karsinoma ini akan menyebabkan beberapa manifestasi klinis, di mana yang pertama ada invasi lokal. Nah, invasi lokal ini jadi dia akan menekan saraf kranialis pada nervus 5 dan nervus ke-6 yang akan mengakibatkan nyeri di wajah, diplopia, dan hilangnya sensasi wajah. Nah, selanjutnya terjadi metastasis, di mana sel tumor ini akan menyebar ke KGB melalui sistem limfatik. Nah, ada yang ke KGB cervical dan ada yang ke KGB submandibular, sehingga terjadi limfadenopati dan tidak terdapat nyeri. Nah, lalu massa di nasofaring ini dia akan menyebabkan obstruksi vena jugularis interna dan pembuluh darah limfatik. Nah, sehingga mengakibatkan tekanan hidrostatik yang akan meningkat dan obstruksi saluran limfe. Nah, karena ini nanti dia akan terjadi limfedema lokal, di mana edemanya ini ada pada pipi kanan dan kelopak mata. Nah, dan edemanya ini non-pitting. Lalu, massa karsinoma nasofaring juga dapat mengakibatkan obstruksi di nasofaring, di mana akan terjadi epistaksis karena pembuluh darahnya ini menjadi rapuh akibat tertekan karena obstruksi tersebut, sehingga dapat keluar sekret yang disertai dengan darah. Lalu obstruksi pada nasofaring juga ini menyebabkan hidung menjadi tersumbat, sehingga resonansi suara menjadi tidak sempurna dan suara menjadi sengau. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.